Salam satu hobi, salam strike. Oke, perkenalkan saya Pak Kumis. Gitu aja disebut, biar simple. Karena saya punya kumis tipis yang sekarang sedang bermetamorfose menjadi dua warna, yaitu hitam dan putih. Cuma saya yakin satu saat nanti akan kembali menjadi satu warna, yaitu warna putih. Baik rambut, alis mungkin juga, dan kumis. Nah, pada saat itu saya masih pengen eksis memancing atau membuat video-video lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Para angler dimanapun Anda berada, saya ini adalah hobi mancing, ya, seneng mancing, terutama mancing ikan mas. Sayangnya, secara skill, saya ini bodoh sekali. Saya belum tahu apa-apa, masih nol. Jadi, setiap kali saya mencoba mancing ikan mas di empang-empang, baik itu harian, kadang-kadang berani juga ikut galapung, itu zong terus. Itu enggak, ya ini bikin galau gitu ya, bikin enggak pede gitu. Nah, kalau kanan kiri pada narik ikan, saya istilahnya orang sini di wilayah Bekasi mbagong, jadi nggak narik sama sekali gitu, itu istilahnya mbagong ya. Satu kanan kiri ngetrik, begitu indahnya dengan ditarik sampai ke dalam, begitu rasakan sensasinya menarik ikan babon gitu ya. Saya ingin seperti itu gitu. Karena itu saya mencari referensi, mencari literatur yang saya bisa pakai untuk meningkatkan skill saya. Bagaimana sih cara memancing ikan emas gitu dan mendapatkan hasilnya. Banyak referensi yang saya buka-buka, bahkan di YouTube itu begitu banyaknya umpan ikan mas. Nah, justru itu membuat saya bingung gitu. Umpan yang mana ini gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memakai, ya udah pokoknya pakai dulu, dicoba dulu mana itu. Nah, sekalian gitu saya bikin konten ya, jadi seperti itu ceritanya. Nah, ini mudah-mudahan sih bermanfaat atau menjadi referensi. Jadi saya akan mencoba menerapkan resep yang ada di YouTube, yang paling tidak yang paling terkenal gitu ya. Kemudian saya coba dari literatur yang saya baca, dari referensi yang saya baca, menganalisa kandungan protein yang ada di dalam umpan tersebut sesuai dengan kebutuhan umpan, kebutuhan ikan ya. Kebutuhan ikan itu apa saja, misalnya amis, apa visi-visi aditif ya, itu amis-amis, dan tambahan komponen atau apa, materi lainnya gitu, bahan-bahan lainnya. Nah, ini nanti saya coba untuk sedikit secara sederhana menganalisa. Oke sahabat, para angel di mana saja berada, ikuti saya. Saya akan membuat atau mereview sebuah resep. Terima kasih. Oke sahabat, sebelum kita meracik dan tes umpan di empang, kita analisa dulu, kita hitung berapa kandungan protein yang ada pada umpan ini ya. Sahabat, saya menemukan satu informasi dari Kompasiana ya, bahwa ternyata umpan yang sering juara itu kandungan proteinnya antara 30 sampai 38. Nah, oleh karena itu coba kita hitung, kita cari tahu berapa sih kandungan total protein dalam umpan ini ya. Seperti kita ketahui bahwa resep yang dipublikasikan oleh channel AB ini sangat sederhana, sangat simpel sekali, yaitu dengan 3 bahan: susu Denko 27 gram, kroto, dan pelangi amis gurih ya. Untuk susu Denko ini sudah jelas karena di bungkusnya, di packagingnya sudah ada keterangan informasi tentang berat protein dalam gram
yang ada dalam satu bungkus. Nah, karena kita pakai satu bungkus, maka jelas proteinnya ada 5 gram. Tetapi untuk kroto dan pelangi kita coba cari sama-sama. Oke sahabat, kadar protein dari kroto saya menemukan link di repository.ibb.ic.id. Di sini jangkrik, cacing tanah, ulat hongkong, dan kroto memiliki kandungan protein 49.36 sampai 6655. Kemudian saya menemukan lagi di semut keranggang blogspot ya, berdasarkan penelitian kandungan protein kroto basah adalah 47,8. Nah, satu lagi sahabat, di news.unair.ic.id dalam kajiannya diinformasikan salah satu bahan pakan yang mengandung nutrien tinggi adalah kroto. Proteinnya 47%. Oleh karena itu saya kembali lagi ke perhitungannya. Saya tetapkan untuk kadar protein kroto adalah 47. Nah, kemudian berapa sih kita pakai kroto ini dalam umpan tersebut? Ya, karena tidak dijelaskan dalam video tersebut secara rinci, saya coba aja pakai 50 gram. Nah, di sini muncul berat protein dari 50 gram kroto 23,5 gram proteinnya ya. Nah, ini kalau pelangi amis ini juga tidak ada informasi atau keterangan yang ada di bungkusnya kadar proteinnya berapa. Namun secara logika kebutuhan ikan terhadap protein itu antara 25 sampai 40 atau 45%. Sehingga umpan yang diberikan, pakan yang diberikan oleh ikan ke ikan mas itu proteinnya 25 sampai 45%. Nah, saya estimasikan, saya perkirakan saja ini pakai nilai terendah ya, saya pakai 25% ya. Nah, untuk beratnya bahan ini kita bergantung pada kebutuhan, apakah sudah bagus, sudah kalis, atau kelembekannya ya, terlalu lembek atau terlalu keras ya, teksturnya nanti ya menyesuaikan untuk kebutuhan teksturnya. Jadi kalau saya misalnya pakai 10, ini fleksibel sahabat, fleksibel sekali. Ini 10 kita ada 2,5 gram berat proteinnya. Di sini kalau kita pakai 10 gram pelangi amis gurih, total protein dalam umpannya ada 35. Ini cukup tinggi karena yang kita lihat tadi kebutuhan umpan 30 sampai 38. Nah, ini masih dalam range. Tapi apakah dengan 10 gram ini umpan itu teksturnya bagus sesuai kebutuhan, bisa dikaitkan di mata kail gitu kan. Nah, ya, itu harus menyesuaikan kebutuhan. Sehingga misalnya ini masih terlalu lembek, misalnya kita pakai 50 gitu ya, masih 50 gram, tentu ini cukup banyak juga. Nah, berapa nilai kandungan total protein dalam umpan? Ini ternyata masih 32. Nah, artinya kalau di sini 32,28 atau 32,3 masih masuk dalam range umpan juara tadi ya. Oke sahabat, jadi seperti itu ya, menganalisa secara sederhana kandungan protein di dalam umpan. Nah, masalahnya sekarang adalah kita bergantung pada pelangi amis untuk memikat ikan. Apakah amis gurihnya dari pelangi ini bisa membuat ikan menemukan umpan kita atau mengumpulkan ikan. Nah, untuk itu kita lihat dan kita tes pada video berikutnya. Saya akan coba meracik dan langsung membawa ke empang. Oke sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu lagi di video saya selanjutnya. Salam strike, salam satu
hobi.